Selamat pagi, ibu-ibu terkasih dalam Kristus. Saya akan membacakan intensi misa arwah hari ini untuk mendoakan arwah-arwah Harun Ghazali, Sri Rahayu Salam, Petrus Nur Alam, Rina S. Irsan, Sunarti, Thomas Chong Chat Siong, Monika Yulita, Antonius Lim Henbu, Suster Sylvia Kartawijaya FMM, Kurniadi Kartawijaya, Aan Rustandi, Lana Sastri Setiadi, Hendrikus Ko William, Maria Immaculata Sofia, Maria Angela, Tan Tung Wi, Tan Tung Fong, Oma Theodora Tensi, Agustinus Awi Suganda, Teresia Kok Amoy, Bernardus Wi Eng Siong, Teddy Setiawan, Indra Wirawan, Herlina Tanuwijaya, Eng Sehon, Yonatan Kusuma Hadi, Sunari Sainen, Wong Kim Nie, Maria Adeline, Yohanes Ko Hutiu, Lydia Sariwati Heru Utomo, Imawan Sosro Hartono, Nur Irianti, So Biyong dan Nyonya, So Juhi, Tan QC, Sri Condroningsih, Tan Kimchi, Tan Kwathian, Tan Kwat Guan, Tan Ji Kim, Tan It Kim, Nelly, Paulus Wiryawan, Heri Suyatna, Apih Lili Jayadi, Yohanes Johan Sutanto, Antonius Rudi Wijaya, Cecilia Bunyetjin, Matius Budi Purnama, Bapak Filipus Jimmy Chen, Ibu Cecilia Aryani Setiawan, Bapak Ignatius Tan Kwang Chen, Carolus Boromius Subagio Narsim, Ibu Elizabeth Pangi, David Lee Tiantin, Bapak Hilman Untoro, Ibu Ernawati, Sugianto Haliman, Maria Katarina Kartika Puspitasari, Suryadi Sudarma, Elizabeth Encil Sudarma, Freddy Haryadi Sudarma, Andreas Rahman Setia Diputra Sudarma, Darmaji, Trisnawati, Yohana Sriwahyuni, Aristarkus Soekarto, Katarina Cendrawati, Uganda Anggriawan. Heni Endrawati, Ibu Maria Kartika Ika, Ibu Louis Suryati, Yandi Pangareho, Bapak Toyo, Ibu Teh Gekcu, Bapak Lim Sunleng, Ibu Vera Manggindaan, Oma Mama Lanasari Yulia, Tan Ping Nio, Kristinus Bambang Irawan, Yohanes Suharjo, Agustinus Ngadio, Maria Sri Martuni, Julius Marianus Jano, Canisius David Jano, Michelle Afrian Jano, Anton Ari Jano, Bong Jun Fong, Bun Jung Sin, Emi Darmabun, Wiyanto, Ernawati, Handoko Tanajaya, Bong Jungo, Cham Hinyan, Cham Jiansu, Cham Jiankong, Cham Chun Jin,
Cham Chun Lu, Don Man Kyu, Bun Tek Leong, Bun Kim Sin, Bun Shu Ju, Cham Chian Fuk, Bapak Petrus Wido Joyo Wikarto, Ibu Anastasia Suyatmi, Bapak Bernardus Yosep Susaptono, Bernardus Judi Eko, Martinus Herman Harjono, Bernadette Anggriani Wijaya, Yohanes De Brito Sujantono Hadi Purnomo, Maria Anastasia Olivia Hadi Purnomo, Po Jinki, Veronica Mulyana Buntoro, Po Jinki, Vincentius David Kurniawan, Ferdinandus Tan Fejung, Iskandar Pagardin, Peek Tamidi Sukianto, Francisca Suarsi, Elizabeth Eko Tarmin Ningsih, Germain Josephine Kurniawan, Maria Rina Setiawati Sugiarto, Lani Gunawan, Alexius Christoporus Edi Gunawan, Maria Cecilia Budiharjo, Mama Chandra Purnomowati, Papa Harya Hadibrata, Ronald Hartono, Niko Jauhar, Om Ong Kim Chu, Liu Nam Lip, Yohana Wijaya, Yohanes Enggano, Yosefa Nayu Enggano, Andi Iska, Konrad, Edi Suryono, Puspawati, Idawati Winata. Paulus Brian Priyono, Papa Agus Tanuwijaya, Olaf Obang Mulyawan, Tuti Fatimah, Dia Tansil, Kolas Onang Mulyono Cipto Wijoyo, Hendra Tanuwijaya, Den Tai Mi, Claudius Kou Eng Hian, Katarina Tan Kun Hwa, Yan Jodana, Bapak Yosep Citro Kusumo, Maria Kristina, Kakak Matius Edi Wijaya, Erlina Wati, Marta Tadalejap, Coka Seng, Bapak Pranoto, Ibu Kuma, Rafael Hadi Wijaya, Bernardus Iwan Suwandi, Leo Indra Wijaya, Elisa Wijaya, Justina Maria Nik, Herman Yosep Kasio, Yovita Rina Yudianti, Ignatius Sumarno, Bapak Petrus Krisologus Suharto, Said Sumarmo, Maria Michelle Lee, Aryoko Subagio, Ursula Tri Handayani, Maria Endang Sudaryati, Yosep Kristiadi, Mami Elizabeth Juliati Wibowo, Papi Sakarias O. K. Gunawan Wijoyo, Mami Mertua Maria Mulyati, Gerarda, Bu Neneng, Bapak Herman, Heri, Papi Mertua Santoso, Oma Margareta Lau Lian Huanyo, Bapak A. J. Tikno Juwono, Bapak Uguh Pramudia, Oma Tan Cis Nio, Siska Tanu Miharja,
Helena Siawijaya, Suryadi Wiryanta, Opa Lim Pek Hong, Mulyono, Opa To Tek Sui, Om Stephen S. Tanoto, Tante Yang Hendro Purnomo, adik ipar Praska Inge, Bapak Willy Wibisono Tanata Kusuma, Bapak Hugh Kukshu, Yohanes Maria Viane, Mami Johanna Ellen Huang, Lukas Lukman Wijaya, Maria Li Hong, Lukman Hakim Joshua, Bapak Tan Som Hui Prasetya, Paulus Suparjan, Maria Inviolata Sumarni Sukarjan, Samuel Pranata, Bernardus Lawira, Angelin Lawira, Octavianus Sumarno, Lucia Suprapti. Lim Chai An, Joseph Lim Chai Hi, Dr. Andes Johannes Agus Nursono, Lan Chin Moy, Roni Setiawan, Wibowo Santoso, Christine Lee, Bernardus Judi Eko, Martinus Herman Harjono, Bernadette Anggriani Wijaya, Chandra Sari Lukman, FX Hengki Holil, Yosef Yanto Irmawan, Tung Chui Lian, Lim Kin Neo, Ho Chin Chong, Hi Janjin, Pius Jiatiang, Katarina Lydia Setiawan, Januarius Suharto Iksan, Mama Monika Gowati Chandra, Hartono Budi Raharjo, Elizabeth Herliana, Yohanes Hadiwijaya, Budiman, Hendra, Sonya Budi Raharjo, Nining, Budi Terianto, Sandi Tam Luicin, Theodorus Idris Suryadi Sarif, Tam Ngim Hyong, Ten Sun An, Maria Teresia, Yusuf Kusumadi, Ignatius Wibisono, Fred Dewanto, Nurhayati Setiono, Lukas Rusdi Haunafi, Papa Moses Tanardi, Tan Seng Hin, Yu Hai Xiang, Mama tercinta Katarina Chung, Hua Kaheng, Tan Mui Ah, Kakak tercinta Francisca Tanardi, Hau Tau Ko, Ibu Maria Yosita, Bapak Chong Su Hendi, Cecilia Lee Kim Chu, Mu In, Devina Altriana Puspita, Bernardus Sumiarsono, Felix Dipayana, Ibu Prawita, Eli Wahyuni, Siti Fatimah, Puan, Bapak Petrus Husin Kertajaya, Brigita Tiamawati Sumantri, Maria Cinjanmoy, Daniel Kristianto, Ignatius Lianda, Louis Cornelius Suryadi Setiawan,
Tan Ging Kiok, Setiawan Abimanyu, Bapak Daniel Prianto, F.X. Kusnadi Gunarsih, Filipus Edi Tanu Miharja. Bapak Nikolas Leto, Ibu Maria Pujiati, Lani Rahman, Bapak Frans Talo, Rahman Setawijaya, Ibu Rosmida, Suster Jakoba CB, Agustinus Dibyo Prabowo, Bapak Hung Henry Wijaya, Bernardus Jason Weliano, Irma Natalia, Edita Tan Shanyo, Joseph Badenbroek, Elizabeth Crescentia Elina Sari, Paulus Richard Salim, Julius Agustinus Satria Dijaya Yahya, Thomas Salim, Zeno Yosafat, Pixio Ging, Oni Salim, Tony Kasiano Salim, Yohanes Andi Yugo Salim, Horkito Roni, Simon Peter S, Ibu Yosefin So Keng Kim Nyo, Julius Sukendi, FX Susilo Wardoyo, Bapak Lo Chin Tuan, Philip Labira, Mahesa Mandira Atmaja, Dr. Arnoldus Rusli, Li Chi Chen, Ibu Ripkah Sri Haryati, Yen Yuwono, Kakak Erlina Lo Chuyen, Anak Billy, Li Seking, David Yunus, Teresia Turman, Robert Anton, Mami Cecilia Gina Kristianingsih, Bapak Ishak Harjo Santoso, Bapak Lee Sen Yung, Bapak Yosef Rusli, Papi Yohanes Suyono Lukito, Ibu Lim Mijung, Ibu Elizabeth Tani, Kakak Luciana Setiawati Lukito, Franciscus Leo Hermanto, Bapak Marto Hutomo, Ibu Maria Yuliawati, FX Budi Santoso, Aloysius Asjanto Aryawan, Josephine Lola Kusdini, Chung Kian Leong, Bapak Eka Kusnandi Santoso, Bapak Bambang Kusnadi Santoso, Cecilia Chung Jun Chin, Tan Bun Hao, Lee Hok Kyong, Nani Wijaya, Lim Che Liang, Christopher Immanuel Kartasoleh, Nancy Narsisus, Agustinus Paulus Wirasto Hartono, Lucia Mulyati, Agustinus Saverius Rianto, Oma Cecilia Linti. Opa Yohanes Tony Nisar, Dr. Justina Ani Indriastuti, Januarius Setiawan Abimanyu, Stanislaus Koska Wahyudinata Yasin, Hadi Yasin, Roniwati Angka Wijaya, Roswita Sierli Tomalasari, Elijah Kinan Utomo, Ku Kusnan, Willy Filoman, Ardi Kasmun, Yosef Surono Projo Martono, Maria Sri Wulan, Antung Simodijoyo, Jos Yeniwati, Juniati Yusuf, Don Sinarva, Maria Makmur, Saleh Yusuf, Adung Untoro, Yuliani Yusuf, Maria Immaculata Elsianti Rahman, Yap Mulia Nur Cahya, Bapak Yohanes Po Kunguan, Ibu Yosefa Tirta Praja Chong Sui Chin, Bapak Barnabas Chong Chin Siong,
Ibu Ana Liu Xiuqin, Bapak Po Ihai dan Ibu Tan Xiaopo, Yulianto Sumali, Yeni Lianawati Santoso, Ronald Setiadi, Yohanes Ci Jinyan, Susanti, Billy Majudin, Natalia Sarti Liitnio, Wiryadi Kanta, Neng, Nina, Songnyo, Ade, Anastasia Supiah, Bapak Lusidi Anggono, Fransiskus Harun Irawan, Antonius Papat Agus Salim, Agnes Junhana Tenggara, Tondi Linggajati, Chong Junam, Daniel Tedianto, Semi Senjaya, Herman Chandra, Chan Genio, Robertus Mulyawan, Anastasia Harniati, Bapak Robertus Cahyo Aji Hargono, Nicholas Ronald, Peterus Kantajaya, Dinawati Supriyadi Disastra, Helen, Andri Rusli, Lani Rusli, anak-anak korban perang, Hari Hadi Wijaya, Bapak Surya Gijanto, anak Christopher Gijanto, Ibu Li Tiongo, Bapak Rusdi Anwar, Andreas Wiryanto, Ku Bihian, Budi Harjo, Maris Linda Lim Akyau, Yosef Harjono Tan Hai Chua, Insinyur Petrus Yosef Sambada Purwatmo, SIP, Samuel Pranata, Ibu Susi Irawati, Bapak Indrajaya Pranata, Ibu Lia, Papa terkasih Te Hok Bun, Bapak Aloysius Ali Rudin Tahjudin, Mama terkasih Lim Kiong Nio, Yosef Lau Kahon, suami terkasih Suherman Tanzil, Mama Mui Gek, Papa To Yun, Bapak Yohanes Arsin Kusuma, Maria Joycelyn Ameli Harli, Yohanes Edi Siswanto, Buartini, Chan Ping Hien, Budi Susetyo, Chan Elanio, Albertus Kuswaya Iskandar, Ibu Tan Sukim, Bapak Eng Kiam Chiang, Bapak Lai Bun Chen, Ibu Wun Yan Moy, Yohanes Li Kai Hong, Agnes Ho Nam Hoa, Maria Melani Li Koi Kim, Yohanes Suyatim Murtiono, Fani Laiman, Natalia Titi Murtiono, Bapak Gerardus Bong Kim Leong, Yohanes Yok Haryadi, Matius Suyanto, Fransiskus Saverius Sujohan, Fransiskus Firman, Lau Abo, Lai LT, Liong TM, Chai KS, Yap Ek, Sofian S, Piniarawati R, keluarga Lau, keluarga Jong, keluarga Iskandar, Niko LSS, Ana TKL, Chong Min On, Yu Pak Jun, Eng Tai Nyong, Yong Chan Sen, Yu I Hong, Lim Keng Hun, Lau Giok Yap, Tan Kiat Seng, Lim Lam Nio, Cornelius Maksum Suwargo, Cornelia Sri Mulyaningsih, Maria Abednego,
Joni Suwargo, Bapak Fransiskus Buntarman, Papa Hari Budiono, Mami Lili Suharti, Papi Cahyono Widianto, Mami Sri Handayani, Marcel Afandi Aslin, Magdalena Mursalim, Justiana Eng Li Eng, Patrick Goana, Apta Wanagiri. Nirbaya, Laurentius Sihaloho, Rimawati, Heri Ismet, Regina Lasma, Antonius Sihaloho, Darwin Toha, Ibu Sisilia Junaini, Bapak Pek Hunhan, Maria O. Tionglan, Tiawan Yoso Sudarmo, Titin Supiah, Bapak Yudi Maksudi Adiwijaya, Musa Hasan, Yohanes Joni Ngala, Frans Soleman Wulur, Yoke Iskandar, Veronica Kapoh, Tuto Kyokhwa, Edi Giantoro, Edwardus Edi Sukarna, Tia Kincin, RM Dito Martawi, Bapak Andreas Jaya Yulianto, Yo Pengciang, Yo Kim Nio, Laurentius Karel Iksan Setiadi, Laurencia Lisma, Olga Martinus Hendiarto Setiadi, Yong Siova, Niko Sutrisno, Liao Qinghua, Tekat Sunggiardi, Graciana Ani Sutrisno, Lin Funyung, Arwin Jaya, Flavia Tineke Susanti, Warno Sutrisno, Vincent Faatulo Hulu, Marcel Y. Wulur, Asuma Wijaya, Go Fanglan, Udem Atmaja, Liam Giatnio, Ari Wijaya, Irenimus Atak, Heri Susantono, Apolinaris Nara Hawarin, Mursina, Herman Joseph Nara Hawarin, Antonius Nara Hawarin, Adriana Maria Gema, Swati Omas, Romaldus Nara Hawarin, Matius Subowo, Maria Soekarti, Mbah Kakung dan Putri Towi Kromo, Mbah Kakung Buyut dan Putri Wongso, Bapak Johannes Teja Pranata, Mbah Buyut Kakung dan Putri Sastro, Yohanes Maria Sucipto, Sutanti, Maria Magdalena Lana Sastri Setiadi, Albert Gunawan, Agus Sindoro, Sri Wulani, Supaat Wongso Diharjo, Ferdinand Winata. Sugia Pranata, Robert Halim Saputra, Josefan Valencia Halim, Kamanto Halim, Ivi Lindawati, Matius Sutrie Jadi, Bibi Ini, Bapak Cokro Atmojo, Ibu Maria Josefa Wardana, Ibu Matilda Maria Wardana, Bapak Song Kwahau, Ibu Lim Jelinio, Bapak Alfonsus Teja Purnama Surya Hadiputra, Ibu Helena Meti Heriati Wijaya, Bapak Ferianto Surya Hadiputra, Bapak Tukiman, Ibu Ko Xiao Hong, Bapak Chu Yek Xiong, Elinea Tan Hian Giok, Raulien Gia Cinta, Tan Bian Nyo, Anastasia Mary, FX Sanusi, Yosefa Weni, Ibu Julia B, Bapak Nikanor M, Ibu Sri Mulyati, Bapak Mulyadi T, Bapak Budi Maruto Eko Purnomo, Ibu Julia Stuti Dwi Kanantasari, Bapak Yongki Wibowo Eko Purnomo, Bapak Irian Jaya Tarigan,
Bapak Cornelius Kuswandi, Juliana Maria, Antonius Sugianto, Franciscus Saverius Joni Winjanto, Agnes Yo Cingnyo, Chin Jong Kong, Maria Cecilia, Hasan Aditama, Alwi Sanjaya, Mulyono, Susana. Demikianlah intensi nama-nama keluarga yang berpulang. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata-kata tersebut. Saudara-saudari seiman dalam kasih Kristus, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Yakobus. Hari ini kita akan bersama-sama mengenang dan mendoakan anggota keluarga kita yang telah berpulang. Misa arwah pagi ini akan dipimpin oleh Pastor Romanus. Intensi perayaan Ekaristi pagi ini mendoakan arwah semua orang beriman. Saudara-saudari, sekarang marilah kita berdiri. Kita awali dengan lagu pembuka, Yesus Juru Selamat Kami, nomor 714. Yesus
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak kehidupan devosi kita miliki masing-masing. Salah satunya, kalau seandainya kita mau menggunakan tetap kata devosi, silakan boleh. Atau kalau seandainya agak alergi dengan menggunakan kata devosi juga nggak apa-apa. Yang paling utama adalah setiap hari harus mempunyai waktu untuk mendoakan jiwa-jiwa yang masih membutuhkan doa kita. Kita tidak tahu persis bagaimana nasibnya, tetapi melalui doa itulah yang pasti mereka butuhkan. Selain belas kasih dari Tuhan. Kita bawa doa-doa ini, sembari pasti kita juga mendoakan hidup kita, yang juga pasti nanti pada saatnya. Sekarang kita mendoakan, suatu saat kita yang didoakan. Maka waktu yang akan juga menjawab semuanya. Semuanya ini kita persembahkan kepada Tuhan, sembari kita mohon pengampunan kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu mengasihani kita, mengampuni segala kerapuhan dosa kita, menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan, Kau ciptakan dunia ini dengan segala isinya dan juga kehidupan kami. Pastilah baik adanya, tak akan pernah buruk semuanya. Tetapi langkah kehidupan kami, walaupun selalu dalam tuntunan-Mu, kerap kali kami juga berbelok arah, bukan mendekat kepadamu, tetapi lambat laun berjalan menjauh. Walaupun Engkau terus mendekat kepada kami dan mencari kami, namun semuanya ini adalah sebuah perjalanan hidup yang nanti pada saatnya pasti akan ada akhirnya. Namun sebelum berakhir, Kau berikan kesempatan bagi kami ya Tuhan, untuk mengisi hari-hari kami dengan segala kebaikan, walaupun terbingkai juga dalam segala kerapuhan kami. Biarkanlah kami selalu saling menopang dan mendoakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia memimpin dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kasihmu janganlah berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kalian saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang. Hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kalian. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kalian sehati sebudi dalam hidupmu bersama. Janganlah kalian memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya, dan aku meminta maaf.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi untuk mencobanya. Aku pun juga minta maaf.' Yang lain berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hamba-hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan ke lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, dan bahkan orang-orang yang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan di persimpangan, dan paksalah orang-orang ada di situ untuk masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, percaya atau tidak percaya, rasanya tahun ini musim kemaraunya relatif panjang dan bahkan bisa dibilang panasnya agak terik. Itu efeknya mungkin tanaman-tanaman atau terutama rerumputan di halaman, entah di rumah kita atau di kantor di mana kita bekerja, kemungkinan relatif mudah mengering. Nah, demikian juga ketika saya tekar ke makam Bapak Ibu saya di Pondok Ranggon. Itu ketika saya kemarin ke sana minggu lalu itu kering banget gitu ya. Walaupun kami biasanya ada langganan bapak yang rawat, pun diusahakan untuk dicari rumputnya yang hijau, terus dia bilang, "Mas, susah karena lagi musim kemarau. Udah, yang penting rapi saja." Dan di beberapa makam dekat bapak ibu saya kan dijadikan satu. Samping kanan kirinya itu, kalau orang Jawa itu makamnya tuh mblesak gitu loh ya. Apa tuh bahasa Indonesianya tuh ya? Ambles. Bahkan sempat beberapa tuh bolong-bolong gitu. Dan ada beberapa yang tidak terawat. Secara kasat mata, secara mata yang bisa melihat seperti ini ya, saat-saat tertentu saya itu juga sedih. Di dalam pengertian, walaupun Tuhan juga bilang, "Ngapain lu sedih-sedih amat, Romanus?" Tapi dalam hati saya, apa nggak dirawat gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan, yang penting itu bukan ketika sudah meninggal baru rajin datang, baru rajin ngerawat, apapun dilakukan, tapi semasa hidup memang harus ada titik seimbang itu. Tetapi kondisinya kan macam-macam. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, juga ada yang rajin gitu. Saya melihat mungkin bisa jadi setiap minggu datang ke tempat penyimpanan abu,
lalu berdoa, entah isi doanya apa saya nggak tahu, tapi kelihatan tuh rajin. Yang awalnya masih ada suasana sedih, lama-lama belajar untuk bisa menerima ada. Ada juga yang dengan cara doa masing-masing, atau bahkan juga seperti kita pada pagi hari ini mendoakan dengan cara ada sarana-sarananya, bawa foto. Tadi saya ketika mendupai kemudian mericiki air suci, beberapa orang yang sekilas gitu ya, ada Pak Cipto, kemudian ada Mas Wawan, orang-orang yang pernah hidup dengan kita tapi sekarang menatap dengan fotonya saja, tanpa melebih-lebihi, tanpa menakut-nakuti. Nanti foto kita, foto saya juga suatu saat akan dibawa. Yang fotonya Romo-Romo yang sudah meninggal di lantai 3 itu nggak dibawa-bawa itu. Di atas itu kan ada ya foto-foto Romo-Romo yang tugas. Kadang saya agak lulucon geguyan, ini tinggal tambahin meja-meja, kasih dupa, kasih hiu. Nah itu udah kayak di kolombarium. Tetapi potret-potret seperti itu kan hal-hal kecil gitu, yang terkadang oh iya ya, dulu masih bersama kita nih, masih ngobrol, masih bercerita, masih ketawa, masih berantem. Sekarang sudah enggak. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya terkadang saya juga bermenung yang tidak mudah itu. Ada beberapa yang mengatakan juga, kok sampai sekarang hati saya itu ya pedih juga, sedih itu enggak berlebihan lah Romo. Karena saya itu juga masih menyimpan rasa jengkel dan sakit hati. Sehingga ketika harus mendoakan itu ya kadang enggak gampang. Bahkan pada titik tertentu ada yang mengatakan ada temannya yang meninggal, tetapi semasa hidup pernah punya pengalaman di luka yang luka banget, susah banget ngampuni. Bahkan ketika mendengar bahwa dia meninggal, gerak batin untuk datang ke rumah duka itu susah sekali. Dan akhirnya dia mengatakan, datang gak Pak? Enggak Romo. Ketika dia meninggal sedih, pura-pura sedih aja. Karena memang jengkel. Lalu beliau bertanya, bagaimana ya kondisi seperti itu? Kok saya susah sekali mengampuni? Saya pun juga tidak bisa berteori khusus. Tapi saya yakin dalam perjalanan waktu, sekeras apapun hati kita, pada saatnya juga pasti akan diluluhkan oleh Tuhan. Maka semasa hidup pun kita juga menghargai kehidupan kita. Bahwa ya oke, terkadang hati kita ini juga kuat, tetapi tidak jarang kita itu juga mempunyai keringkihan hati. Gampang terluka, gampang sakit hati. Pengen gitu memaafkan, tapi kok susah sekali. Mau apa coba? Maka kadang saya mengatakan ya sudah, kalau seandainya belum bisa memaafkan gak usah dipaksa-paksa. Butuh waktu dan perjalanannya juga terkadang tidak ringan dan harus dihadapi. Hanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengarkan di bacaan pertama, sebenarnya kita juga sudah tahu. Dikatakan di sana, diharapkan kita hendaklah selalu mempunyai kemurahan hati, selalu melakukan hal-hal dengan segala sukacita, dan kasih-Mu janganlah berpura-pura. Kita tahu kita tidak ingin dalam kepura-puraan, kita ingin tulus mengasihi, menyayangi, tetapi tidak jarang kerap kali terjadi berbalik apa yang terjadi. Hanya saya itu bersyukur diteguhkan dalam bacaan Injil. Ternyata Tuhan itu mengundang kita itu gak main-main gitu ya. Walaupun sudah undangannya seperti itu ya kadang kita masih lari sana, lari sini, belok sana, belok sini. Tapi dia itu gak habis-habisnya. Udah gak apa-apa, pokoknya yang penting pestanya udah saya siapin. Cari orang yang cacat, yang buta, yang lumpuh, yang tuli. Mungkin ini bisa kita maknai secara harafiah, bisa secara fisik, matanya, kemudian gak bisa dengar dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan udah, hatinya yang lagi buta lah, kemudian juga hatinya yang lagi dalam kondisi cacat karena marah dengan saya, udah panggil aja semuanya.
Pokoknya saya tidak hitung-hitungan. Hanya terkadang Yesus mengatakan hati-hati, diminta untuk masuk melalui pintu yang sempit. Pertanda bahwa butuh perjuangan. Dalam iman Katolik kita, ada jiwa-jiwa yang memang selama hidup di dunia ini banyak baiknya, belas kasih Tuhan juga begitu besar, sehingga dalam iman Katolik diyakini ada juga jiwa yang langsung berada di surga. Tetapi catatannya tidak banyak. Tidak banyak. Yang banyak yang mana? Yang masih dalam penantian. Tanpa kita sok tahu dan melebihi apa yang Tuhan tahu. Dalam iman Katolik ada yang disebut dengan purgatori, yaitu tempat di mana jiwa-jiwa itu masih dibersihkan. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Dan kita tidak tahu orang-orang yang kita doakan. Yang dibutuhkan adalah doa-doa kita. Tanpa hopeless dan juga putus asa, tetapi teruslah kita mendoakan. Karena jiwa-jiwa yang seperti itu masih butuh doa-doa kita, di samping bingkai besarnya belas kasih Tuhan. Apakah ada jiwa-jiwa yang disebut dengan ekstrim, tidak ke surga, tidak ke api pencucian, terus masuk neraka? Tidak ada. Tapi bagi yang mereka memang tertutup banget, Tuhan itu sudah, mohon maaf nih, Tuhan itu sampai ngemis-ngemis, ayo dong bertobat gitu ya. Sudah sampai seperti itu Tuhan, tapi dia tetap tutup hatinya. Yang seperti itu. Hanya pertanyaannya, apakah ada yang sampai sekeras itu? Itulah pertanyaan juga kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, doakan jiwa-jiwa saudara-saudara kita, suami, istri, anak-anak, cucu, sahabat kita yang sampai saat ini sudah kembali di pangkuan Bapa ini, berdoa dengan tidak pernah putus. Rasanya tetap itulah yang terbaik. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Kami persembahkan ya Tuhan kehidupan dan juga doa-doa kami, terlebih bagi jiwa-jiwa yang kami doakan, dan juga dalam doa-doa yang kami haturkan kepadamu. Inilah doa-doa kami. Bagi para uskup, Bapak Paus, para imam, dan biarawan-biarawati yang telah berpulang, semoga Tuhan senantiasa memberikan tempat yang paling indah dalam kerajaan kekalnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua korban peperangan, semoga diberikan tempat yang layak dalam pangkuan kasih Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak kurban yang tidak diinginkan, digugurkan dan dibuang, semoga arwahnya disucikan dan dimuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga serta semua yang telah berjasa dalam kemajuan wanita Katolik Republik Indonesia, semoga belas kasih Allah melimpahkan pengampunan dan cinta, sehingga mereka boleh memperoleh damai dan bahagia di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan ya Tuhan doa-doa dan kehidupan kami, dan semoga kami di saat masih Kau berikan rahmat kehidupan bisa saling menghormati dan juga saling pengertian, sabar dalam menjalani hari-hari kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kita iringi persembahan dengan menyanyikan lagu Persembahan Hati.
Para saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa agar persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Hari ini pun ya Tuhan, Engkau sangat tahu apa yang kami rasa yang tinggal dalam hati kami. Biarkanlah kami selalu belajar menyerahkan semuanya kepadamu. Juga di saat kami menyatukan dengan persembahan yang Kau sucikan ini, yang selalu akan kami tahtakan dalam hati kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang baik, kami berterima kasih dalam segala perjalanan peziaran hidup kami. Kami selalu Kau berikan kesempatan untuk Kau topang melalui kekuatan doa. Saling mendoakan yang takkan pernah putus, itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami dan juga bagi saudara-saudara kami yang sudah kembali berpulang. Mereka akan mendapatkan rahmat belas kasih-Mu yang begitu besar, di saat kami juga selalu menatap putra-Mu sebagai Sang Juru Selamat kami. Maka bersama dengan orang kudus dan para malaikat-Mu, kami melambungkan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan roti dan anggur dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucapkan syukur kepadamu, mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita.
Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau hantar melalui penderitaan dan juga kematiannya pada kayu salib, menuju kemuliaan kebangkitan. Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai Dia datang kembali, dan kami persembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala yang penuh berkat ini. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan Roh-Mu. Perkenankanlah kami menjadi serupa dengan Putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, serta seluruh umat yang melayani-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudara kami, kaum beriman yang telah kembali berpulang. Orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan juga sahabat-sahabat kami yang sudah dalam kekuatan dalam pangkuan-Mu. Dan bahkan juga bagi jiwa-jiwa yang tak terjangkau dari doa-doa kami percayakan belas kasih dan kerahiman-Mu, sehingga menghantar mereka sampai pada cahaya yang abadi. Dan bagi kami semua yang sedang berziarah di dunia ini, yang pasti pada saatnya akan berakhir, perkenankanlah kami bersatu dengan Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia dan sederhana, para rasul dan para martir, santo dan santa pelindung kami, yang selalu menghantar kami untuk memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Kita bangkit berdiri, kembali menyatukan segala doa kita dengan doa yang Yesus berikan kepada kita. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus kepada keluarga dan saudari-saudara kita. Damai Kristus semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Para saudara-saudari yang terkasih, pengalaman orang-orang suci dan kudus mengatakan dan meneguhkan. Di saat dalam Ekaristi, begitu banyak jiwa-jiwa yang menanti. Doakan agar ia menemukan cahaya itu. Dan inilah sang cahaya sejati. Berbahagialah kita yang diundang di dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Tuhan, Kau selalu memandang kami dan menuntun langkah kehidupan kami. Kau tahu kami selalu berjuang dan juga ingin selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan selalu bisa dan berjuang berbaik hati kepada semua orang. Tetapi bagaimana ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan sehari-hari terkadang kami dilukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan kerap kali dalam batin kami mengatakan, kenapa dia menjahatin aku? Kami ingin selalu belajar untuk berani berjuang memiliki hati seperti hati yang Kau miliki. Dan setidaknya ya Tuhan, dalam hidup kami sehari-hari, kami tidak jahat terhadap sesama kami. Cukuplah itu semua bagimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ada pengumuman, silakan duduk Bapak Ibu. Mohon perhatian umat, setelah misa ini akan diadakan foto bersama. Untuk lagu penutup, mohon disiapkan lagu Datanglah Ya Yesus nomor 720. Bapak Ibu teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan doa kita dalam Ekaristi, khususnya dalam mendoakan jiwa-jiwa yang kita doakan pada pagi hari ini bersama dengan wanita Katolik Republik Indonesia yang dengan berbagai macam cara dalam pelayanan dan tugas-tugas, terlebih juga untuk kita semua dalam keluarga kita. Sekarang kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, tercurahlah selalu berkat Tuhan, menemani segala situasi hati kita. Semoga tetap mampu dalam kesabaran, tak mudah jatuh pada emosi. Namun di balik itu semua, tetap memberikan kekuatan dan juga pengharapan bagi orang-orang yang kita jumpai, keluarga yang kita cintai dalam berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi Suci pada pagi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan kehidupan kita menaburkan kebaikan Tuhan. Amin.